Yo, what's up cuy, balik lagi sama gua di channel ini. Kali ini gua mau membahas alur cerita dari series drama Korea yang masih fresh dari Netflix. Series ini berjudul The Uncanny Counter. The Uncanny Counter mengisahkan tentang sekelompok orang yang bergabung dalam sebuah grup bernama Counter. Kelompok ini bertugas memburu roh jahat yang berniat hidup kekal di bumi. Dalam menjalankan misinya, mereka menyamar sebagai karyawan di kedai mie. Tak hanya itu, tiap anggota Counter juga memiliki kemampuan yang berbeda. Penasaran kan gimana kelanjutannya? Dan pastinya udah gue peringatin, video ini mengandung spoiler. Lebih baik nonton filmnya secara full. So, langsung saja kita check it out. Episode pertama. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah keluarga kecil yang sedang mengendarai mobil. Karena mereka terlalu sibuk sehingga anaknya dititipkan kepada kakek dan neneknya. Ketika itu si ayah ditelepon oleh seorang pria yang sedang dikejar oleh beberapa orang. Pria itu berkata kepadanya agar waspada dan berhati-hati. Yang kemudian sebuah truk dengan kencang menabrak mobil mereka, yang mengakibatkan ibu dan ayahnya meninggal seketika dan anak itu mengalami patah di bagian kaki. Terlihat juga pria di telepon tadi jatuh dari gedung tersebut. Dan film The Uncanny Counter pun dimulai. 7 tahun kemudian, anak tersebut sudah tumbuh besar sebagai pemuda culun yang bernama Somun. Dia terlihat sangat sayang kepada kakek dan neneknya. Terlihat juga bahwa akibat kecelakaan di masa lalu, kakek Somun tidak bisa kembali normal, sehingga dia membutuhkan tongkatnya untuk berjalan. Di sini kita diperlihatkan Somun mempunyai dua orang sahabat yang bernama Wung Min dan Im Ju. Ketika dalam perjalanan, mereka melihat seorang wanita sedang membagikan brosur orang hilang. Singkat waktu, karena belum sarapan, di sini mereka berencana ingin membeli sarapan mie yang terkenal di daerah itu. Bahkan mereka harus antri berjam-jam untuk mendapatkan semangkuk mie itu. Kedai mie tersebut dijalankan oleh 3 orang layaknya keluarga, tapi nyatanya bukan. Mereka bertiga adalah orang random dari keluarga yang berbeda, yang akan mengambil peran besar di series ini. Kemudian terlihat seorang gadis cantik yang bernama Hana. Dia mampu membawa 4 galon sekaligus dalam sekali angkat. Di saat itu, dia dapat melihat dan merasakan adanya aksi pembunuhan di tempat lain. Dia pun langsung melaporkan kejadian itu kepada rekannya yang bernama Gamotak dan Chomei. Mendengar hal tersebut, nggak pakai lama, mereka pun langsung menuju ke sana tanpa menghiraukan orang yang antri berjam-jam. Ketika dalam perjalanan, mereka pun menelpon satu anggotanya lagi yang sedang berada di tempat lain untuk ikut bergabung dalam misi tersebut. Dan mereka pun merupakan orang yang terpilih dari alam baka atau alam astral yang ditugaskan untuk menangkap roh jahat yang kabur. Mereka pun menyebut dirinya dengan nama Counter. Dan mereka pun mempunyai kekuatan 3 kali lipat dari manusia normal. Masing-masing dari mereka mempunyai keunikannya tersendiri. Di film ini, kalau ada roh jahat yang kabur, dia akan merasuki orang-orang dengan kepribadian yang juga jahat. Setelah roh jahat membunuh, mereka pun memakan jiwa korbannya. Maka roh jahat tersebut akan semakin kuat. Dan kekuatan mereka diukur melalui level. Semakin kuat, semakin tinggi juga levelnya. Oke, lanjut. Sesampainya di sana, mereka melihat wilayah khusus mereka yang ditandai dengan cahaya seperti pelangi. Karena kalau mereka gelut di dalam wilayah tersebut, kekuatan mereka akan bertambah 2 kali lipat. Dan wilayah itu muncul secara random, sehingga mereka tidak bisa kendalikan wilayah tersebut. Dan roh jahat pun tidak bisa melihat wilayah khusus mereka itu. Singkat waktu, Hana pun menemukan target mereka dan kejar-kejaran pun terjadi. Ketika Counter sudah kehilangan jejak, roh jahat pun menghampiri Hana dan menanyakan alasan mereka mengejarnya. Dan Hana pun terlibat perkelahian yang kemudian Gamotak pun datang untuk membantu. Mereka pun berdua kewalahan menghadapi roh jahat tersebut, yang artinya roh jahat tersebut merupakan roh jahat level 3. Kemudian Chomei pun datang untuk membantu, namun sayangnya roh jahat tersebut berhasil kabur. Ternyata anggota yang tadi ditelepon adalah ketua mereka, dan dia sudah menunggu di wilayah khusus mereka.
Dan terlihat dia pun dapat mengimbangi kekuatan roh jahat tersebut sendirian. Namun saat wilayah mereka sudah hilang, ketua tersebut bukan tandingan dari roh jahat. Dan pada akhirnya dia berhasil dibunuh oleh roh jahat. Ketika roh jahat memakan jiwanya, ternyata ada roh lain yang keluar dari tubuh tersebut. Dan membuat roh jahat itu ketakutan. Kemudian diperlihatkan roh yang keluar dari tubuh counter tadi mencari orang yang sedang sakit atau koma untuk ditawari jadi counter selanjutnya. Namun karena tidak ada orang yang koma di wilayah itu, dia pun masuk ke tubuh So-moon. Seketika rambutnya yang tadinya lurus jadi ikal. Setelah itu, So-moon pun pulang dan merayakan hari ulang tahun bersama kakek dan neneknya. Scene pun berganti. Ketika itu, So-moon yang sedang di sekolah, dia melihat Woo-min yang sedang dibully sama seniornya. Di saat itu, So-moon pun memohon kepada mereka agar menghentikan perbuatan mereka. Karena mereka teriak di perpustakaan, guru pun datang dan mereka pun langsung pergi dari sana. Terlihat seorang pria yang merupakan counter Sultan datang ke acara pemakaman counter yang tewas kemarin. Singkat waktu, ketika di kedai mie, dia pun memberitahu para counter lain bahwa roh Wigen yang masuk ke tubuh So-moon berhasil selamat dan mendapatkan tubuh seorang anak muda yaitu So-moon. Kemudian dia pun menyuruh mereka mencari anak tersebut dan merekrutnya untuk menggantikan ketua counter tersebut. Scene pun berganti. Para senior itu pun menunggu So-moon di luar sekolah dan So-moon pun menjadi bahan bulian sama senior tersebut. Tiba-tiba Hana pun datang untuk menyelamatkan So-moon dan mengajaknya ke kedai mie. Sesampainya di sana, dia pun menanyakan sebuah tanda titik di setiap jarinya. Ternyata tanda tersebut para counter juga memilikinya dan merupakan gerbang untuk masuk ke alam baka. Kemudian So-moon pun mencobanya. Dia pun berhasil masuk ke alam baka dan bertemu dengan Wigen. Di saat itu, Wigen menjelaskan tentang roh jahat dan para counter. Ketika So-moon tahu dia bisa mati saat bertugas, dia pun menolak tawaran tersebut dengan alasan dia tidak boleh mati sebelum kakek dan neneknya. Ketika itu, dia menceritakan masa lalunya ketika orang tuanya meninggal karena kecelakaan. Kakek neneknya terlihat sedih sehingga dia tidak mau mengalami hal yang sama ketika So-moon meninggal. Waktu mau pulang, dia pun ditelepon oleh Woo-min agar So-moon datang ke sekolah. Di saat itu, Hana menggunakan kekuatannya untuk menguping pembicaraan mereka. Sesampainya di sekolah, So-moon pun dihajar habis-habisan oleh para senior tersebut. Dan episode pertama pun berakhir. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe supaya gue makin semangat bikin videonya. Gue pamit undur diri, salam movie mania, sampai jumpa di episode kedua. Bye-bye.